Halo teman-teman, perkenalkan saya dari kelompok 8. Di sini kelompok kami akan membahas tentang pengertian, fungsi, struktur, dan ciri-ciri dari jaringan phloem. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya yang pertama. Perkenalkan, nama saya Rahel Neolaka. Nama saya Marcelin Govindra Puan Malelak. Perkenalkan, nama saya Srivin Cikila. Dan saya Alexander Watenakas. Berikut ini kami akan menjelaskan pengertian dari jaringan phloem dan seperti apa struktur dari jaringan phloem, ciri-ciri jaringan phloem, beserta fungsinya. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Rahel Neolaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian phloem. Phloem adalah jaringan pengangkut yang berperan mengantarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Phloem juga disebut sebagai pembuluh tapis karena di dalamnya terdapat sel tapis yang memiliki bentuk mirip dengan serangan. Untuk tumbuhan dikotil, letak phloem ada di luar dari xilem. Yang kedua, tentang fungsi phloem. Phloem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke daun menuju semua tubuh tumbuhan hingga akar. Selain itu, ada beberapa fungsi lainnya yang dimiliki jaringan phloem seperti yang akan kami sebut di bawah ini. Yang pertama, mengalurkan hasil fotosintesis. Ketika tumbuhan selesai melakukan fotosintesis, maka terbentuklah zat hasil fotosintesis yang selanjutnya akan diangkut oleh jaringan phloem untuk disebarkan ke semua bagian tumbuhan. Yang kedua, sebagai tempat penyimpan zat organik yang berfungsi untuk mengangkut dan mengalurkan hasil fotosintesis. Pembuluh tapis juga berfungsi sebagai tempat menyimpan zat organik tumbuhan. Di dalam jaringan phloem terdapat komponen atau bagian penting seperti jaringan parenkim pembuluh tapis. Jaringan inilah yang berperan dalam menyimpan zat organik yang disebutkan dari fotosintesis. Malelak akan melanjutkan fungsi dari phloem. Fungsi ketiga yang dimiliki phloem adalah untuk melindungi zat pengantar. Di dalam jaringan ini terdapat sebuah komponen yang bernama sel albumin. Sel inilah yang nanti berperan melindungi sel pengantar agar bisa berfungsi secara maksimal. Yang keempat, membawa hormon penyembuh luka sama halnya dengan manusia dan hewan, tumbuhan pun juga bisa terluka. Untuk itu, diperlukan sebuah organel yang mampu menyembuhkan luka yang dialaminya. Untuk menyembuhkan lukanya, tumbuhan akan menghasilkan beragam hormon penyembuh luka. Hormon ini letaknya di dalam phloem yang kita kenal sebagai sel pengantar. Lalu bagaimana cara kerjanya? Sel pengantar tersebut bekerja dengan cara membawa hormon penyembuh luka dan juga penyalur utama fotosintat menuju sel tapis. Yang kelima, pertumbuhan dan perkembangan tambahan. Hadirnya jaringan phloem juga bermanfaat untuk pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman. Di dalam jaringan ini terdapat berbagai komponen yang sangat penting berupa serat-serat pembuluh tapis. Serat ini memiliki dua komponen utama, phloem primer dan phloem sekunder. Untuk pembuluh tapis primer berfungsi menunjang pertumbuhan tanaman, misalnya pemanjang dan peninggian. Sementara itu, pembuluh tapis sekunder berperan untuk membantu proses pembentukan kambium pada tumbuhan. Selanjutnya, struktur phloem. Pembuluh tapis memiliki struktur berupa 5 bagian. Kelima bagian tersebut antara lain unsur tapis, sel pengiring, serat pembuluh tapis, sel albumin, dan juga parenkim. Informasi mengenai kelima struktur phloem tersebut bisa kita simak di bawah ini. Unsur tapis adalah
daerah tapis yang menjadi tempat dilaluinya sel-sel tapis yang memiliki bentuk panjang dengan ujung yang meruncing. Daerah tapis tersebut memiliki pori serta dilalui oleh jaringan yang termasuk ke dalam komponen dari bulu tapis. Sel pengiring. Sel pengiring adalah deretan yang memiliki tekstur sama dengan ada pada sel parenkim. Dikarenakan mempunyai sifat yang sama-sama hidup, sel ini berperan sebagai tempat keluar dan masuknya makanan. Sel albumin. Sel albumin adalah struktur pada pembuluh tapis yang fungsinya tidak jauh beberapa dengan sel pengiring. Di dalam sel albumin terkandung zat putih telur yang posisinya berdekatan dengan sel tapis. Serat floem. Serat floem merupakan struktur pembuluh tapis yang posisinya melekat. Memiliki dua jenis, yaitu pembuluh tapis primer dan pembuluh tapis sekunder. Parenkim pembuluh tapis. Parenkim pembuluh tapis adalah jaringan yang letaknya ada di bulu tapis yang berfungsi sebagai penyimpanan. Dan yang terakhir, ciri-ciri jaringan floem. Yang pertama, ciri-ciri floem atau pembuluh tapis memiliki dinding sel yang melintang dan berpori. Yang kedua, pembuluh tapis terdiri dari sel hidup dan sel mati. Yang ketiga, pembuluh tapis mempunyai sel hidup yang tidak memiliki inti pembuluh tapis disusun atas sel tapis atau sel mati. Yang keempat, pembuluh tapis tersusun atas sel pengiring atau sel hidup. Yang kelima, pembuluh tapis tersusun atas rabut, parenkim, dan sclerate. Yang keenam, dinding sel pada floem terbuat dari lignin yang memiliki tekstur padat. Itu saja pembahasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.